China tidak hanya mengembangkan teknologi di bidang pertanian dan peternakan, China juga mengembangkan teknologi di bidang pertahanan militer. China baru saja membuat kapal selam, 6 diantaranya dapat melenyapkan Amerika dalam 30 detik, tetapi apa tujuan mereka menciptakan kapal selam ini, itulah yang akan kita ketahui hari ini. Siapapun yang menganggap perang dengan China akan mudah bagi Amerika, sudah lama tidak melihat statistik pada akhir dekade ini. China memiliki 5 kapal induk, 60 kapal penjelajah, dan kapal perusak, yang jumlahnya 2 kali lipat dari tonase Angkatan Laut Amerika saat ini yang mungkin bisa dilampaui Amerika di tahun 2030. China terus memproduksi sejumlah besar pesawat tempur tambahan dengan pembom taktis Next Generation H-20, serta kapal dan sistem rudal berbasis darat, namun masih banyak ruang yang diberikan untuk proyek senjata nuklir yang mungkin menghasilkan 700 hulu ledak di tahun 2027 dan 300 hulu ledak lainnya di tahun 2030. Selain yang sudah ada sebelumnya, armada kapal selam rudal balistik nuklir China, dan kapal selam meluncurkan rudal balistik atau sebelum membuat Pentagon takut dengan kemampuan mereka dan itulah pembahasan saat ini ruang geopolitik. Tapi apa sebenarnya apa yang menakutkan dari kapal selam China ini? Mari kita uraikan dalam video ini. Tipe 094 milik China. Kapal selam tipe 094 di armada China yang sedang dikembangkan, masing-masing dengan 12 peluncur rudal dan total 72 rudal sebagai bagian dari penangkal nuklir China. Semua kapal selam dikatakan bermarkas di Pulau Hainan di Laut China Selatan dan secara teratur melakukan patroli perairan di sana, untuk mengamankan kapal selamnya dari pasukan anti kapal selam asing. China bermaksud memanfaatkan Laut China Selatan sebagai benteng. Kapal selam Julong 2 atau JL-2 meluncurkan rudal balistik yang memiliki jangkauan sekitar 4.464 mil. Menurut layanan penelitian Kongres mengizinkan kapal selam China untuk menargetkan sebagian Alaska dari wilayah dekat China untuk mencapai pantai timur Amerika. Kapal selam tersebut harus memasuki perairan di sebelah timur Hawaii. Sementara Julong 3 atau JL-3 dengan jangkauan baru yang lebih jauh, hal ini akan memberikan peluang bagi China untuk menyerang Amerika Serikat dari tempat yang aman di Laut China Selatan. Menurut beberapa sumber American Pers, Julong 3 mungkin memiliki jangkauan lebih dari 6.200 mil. Apakah JL-3 dapat memperluas jangkauannya lebih jauh? Ya, sebagian besar di kota utara dan selatan serta Montana, Oregon, Washington, Nevada, Utah dan California akan berada di bawah ancaman jika kapal selam rudal China mengubah zona patroli mereka untuk menutupi Teluk Bohai. Hal ini dapat dilakukan untuk China akan menargetkan wilayah Amerika Serikat yang lain, namun hal ini akan mengharuskan kapal selam China keluar dari Jepang dan Taiwan, menuju Pasifik Barat di mana Angkatan Udara dan Angkatan Laut China tidak mampu mempertahankan mereka dari kekuatan perang anti kapal selam lawan. Kapal selam rudal China yang lama belum cukup diam untuk bertahan hidup sendiri, berbeda dengan kapal selam rudal Amerika, tapi inilah alur cerita. China belum mengumumkan commissioning JL-3, jadi semua yang sebelumnya hanyalah pernyataan dan perkiraan data Amerika, tetapi pakar militer China mengatakan bahwa China sedang mengembangkan JL-3 untuk melindungi diri dari serangan nuklir lawan dan bahwa spekulasi militer Amerika Serikat didasarkan pada informasi palsu untuk meningkatkan pendanaan bagi pengembangan kemampuannya. Menurut mereka, militer Amerika Serikat sedang berusaha meningkatkan kehadirannya di kawasan Asia Pasifik selama perang Rusia-Ukraina, dan mengumpulkan lebih banyak uang untuk membatasi China dengan membesar-besarkan pertumbuhan pertahanan nasional China. Militer Amerika bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasukan anti kapal selam yang ditempatkan di Pasifik Barat dan membangun kapal selam bertenaga nuklir yang lebih canggih seperti Ohio-class Columbia yang dijadwalkan untuk menggantikan kelas Ohio yang mendukung ancaman China. Teori ini akan memberikan militer Amerika lebih banyak dana dan dukungan regional untuk melakukan hal tersebut selain fakta bahwa kekuatan nuklirnya yang berbasis kapal selam terutama dirancang untuk serangan balik.
China mempertahankan kemampuan nuklirnya pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional. Mereka tidak akan secara agresif mengancam atau menyerang siapapun, tetapi mereka akan menghentikan negara-negara lain yang menggunakan ancaman nuklir terhadap mereka sehingga dapat menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang realistis. Pada tahun 2030 mendatang China mampu meningkatkan jumlah kapal penjelajah dan kapal perusak dari 36 menjadi 60, serta armada kapal induknya dari 3 menjadi 5, hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan peningkatan dari 6 menjadi 10 kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir tipe 094. Tonase keseluruhan atau berat total kapal Angkatan Laut China akan meningkat dari kapasitasnya. Tingkat saat ini sebesar 1,3 juta ton hingga hampir 2 juta ton jika dibandingkan dengan armada Pasifik Angkatan Laut Amerika yang memiliki 6 kapal induk serta 50 kapal penjelajah dan kapal perusak. Armada ini juga memiliki 8 kapal selam rudal balistik dengan tenaga nuklir yang merupakan bagian dari kapal-kapal tersebut. Armada Atlantik tidak termasuk dalam jumlah ini secara global. Angkatan Laut Amerika memiliki tonase sekitar 4,5 juta ton. Hal ini memberi kita asumsi bahwa mungkin Amerika memiliki bis USS West Virginia yang asli, sedangkan sebagian besar armada kapal selam China semuanya bertenaga diesel. Kapal selam bertenaga nuklir tentu saja kita tidak dapat berbicara tentang kekuatan nuklir Angkatan Laut Amerika Serikat tanpa membahas kapal selam lama yang tak terbantahkan, USS West Virginia SSBN 736. SSBN 736 adalah kapal selam rudal balistik kelas Ohio yang telah ia layani sejak tahun 1990, dia adalah kapal selam yang bertenaga nuklir. Kapal selam kelas 11 dari 18 Ohio dan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat ketiga yang menyandang nama West Virginia. Negara bagian ke-35 sedang dalam tahap awal pembangunan varian Block V baru dari kapal selam serang kelas Virginia yang secara signifikan meningkatkan daya tembak yang dikombinasikan dengan teknologi sonar baru dan cutting edge. Memanfaatkan perkembangan terkini dalam otomasi dan AI yang mengalami kemajuan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat melalui kontrak senilai 22 miliar dolar antara Angkatan Laut dan kapal listrik General Dynamics. Perjanjian pengembangan maju secara signifikan, 8 dari kesepakatan Blok V baru sedang dibangun dengan 80 yang baru. Bagian persenjataan di kapal memungkinkan kapal selam untuk meningkatkan jumlah rudal serbu Tomahawk dari 12 menjadi 40. Kapal selam kelas Ohio Angkatan Laut Amerika Serikat dilengkapi dengan rudal Trident 2D5, rudal balistik 3 tahap dapat membawa beberapa target yang ditargetkan secara independen masuk kembali badan dan memiliki jangkauan maksimum 4.000 mil laut. Menurut perkiraan Angkatan Laut rudal Triton 2D5 seberat 130.000 pon dapat melaju 20.000 kaki per detik, setiap roket bernilai 30 juta dolar. Trident D5 membawa 3 jenis hulu ledak 100 kiloton W76 MK 4100 kiloton W76,1 meter K4A dan 455 kiloton W88 meter K5 hulu ledak rudal balistik, hasil tertinggi hulu ledak di arsenal Amerika Serikat. Menurut Buletin Ilmuwan Atom rudal nuklir Triton 2D5 sedang diperbarui oleh Angkatan Laut jadi bahwa mereka dapat terus mengoperasikan armada kapal selam rudal balistik nuklirnya selama 25 tahun lagi. Kapal selam kelas Ohio telah dilengkapi dengan rudal yang diluncurkan kapal selam sepanjang 44 kaki selama 25 tahun. Angkatan Laut bermaksud untuk meningkatkan umur layanan rudal Trident 2D5 menjadi menjamin keberhasilan misi dalam beberapa dekade mendatang karena rudal tersebut juga sedang direncanakan sebagai senjata dasar untuk program penggantian kapal selam rudal balistik di Ohio, sebuah unit yang diperkirakan akan beroperasi hingga tahun 2080-an. Kapal selam Trident memiliki panjang 560 kaki atau hampir 2 lapangan sepak bola yang dapat dibawa oleh setiap kapal selam. Meskipun Angkatan Laut Amerika telah tertinggal dibandingkan dengan China dalam hal jumlah kapal, Angkatan Laut Amerika masih mendominasi. Hal ini berlaku tidak hanya kapal induk dan kelompok tempurnya,
namun China mampu menandinginya dalam waktu dekat, tetapi juga untuk perang kapal selam di mana Amerika memiliki keunggulan teknologi yang mungkin lebih menantang bagi China untuk mengatasinya. Kapal selam baru China yang lebih senyap ini mungkin memainkan permainan perang dingin yang sama seperti yang ada di film-film. Jangan lupa untuk video menarik selanjutnya, pastikan untuk subscribe dan berikan komentarmu. China sedang dalam misi menjelajah jauh ke dalam bumi, namun apa yang menjadi motivasinya ini adalah eksplorasi dunia nyata yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang planet ini atau apakah mereka mengincar sumber daya terbatas yang berharga di dalamnya. Apakah mungkin untuk menggali lebih dalam ke dalam bumi dan yang paling penting apa yang akan ditemukan China di bawah sana? Seberapa dalamkah mereka dapat mengebor dan seberapa besar peluangnya untuk menghindari bahaya vulkanik? Apapun yang mungkin terjadi, para ahli geologi semakin bersemangat untuk mendapatkan wawasan baru mengenai pemahaman kita tentang planet ini, dan dalam video ini kami mencoba mencari tahu alasannya China ingin mengebor lubang terdalam di dunia. Mengapa upaya sebelumnya gagal dan apa yang bisa dibuka oleh upaya ini bagi ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan bagi dunia di cekungan Sichuan di barat daya? Beberapa insinyur terbaik China sedang menggali lubang dengan kedalaman lebih dari 30.000 kaki, sekitar 9.000 meter, yang kedalamannya lebih dalam dari lautan manapun dan bahkan lebih tinggi dari Gunung Everest. Mereka juga telah memulai proyek lain di cekungan Tarim di barat laut China yang ini akan lebih dalam lagi. Mereka berencana mencapai kedalaman 36.000 kaki, yaitu sekitar 11.000 meter atau 0,09% dari diameter bumi. Jika mereka menariknya keluar, lubang-lubang ini akan menjadi yang terdalam yang pernah digali oleh manusia. Tetapi mengapa China menggali begitu dalam? China sedang menjalankan misi ganda. Di satu sisi tujuannya adalah eksplorasi ilmiah. Bayangkan kerak bumi sebagai garis waktu sejarah, setiap lapisan mewakili sebuah babak dalam kisah pembentukan planet kita. Dengan mengebor lapisan-lapisan ini, kita pada dasarnya akan menyelami lebih dalam sejarah bumi dengan mengungkap rahasianya lapis demi lapis, dan kemudian ada juga kepentingan komersial karena jauh di dalam lapisan-lapisan ini terdapat cadangan energi yang berpotensi menguntungkan. Memanfaatkan harta karun yang terpendam ini, China mungkin mendapatkan sumber energi penting yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Presiden China Xi Jinping memprakarsai inisiatif eksplorasi bumi dalam ini pada tahun 2021 dengan menekankan pentingnya hal ini bagi para ilmuwan terkemuka di negara tersebut, yang merupakan tujuan akhir dari upaya pengeboran epik ini yang ingin dicapai. Material yang terbentuk lebih dari 145 juta tahun yang lalu. Wawasan dari lapisan purba ini dapat memberikan data yang berguna untuk penelitian geosains, membantu kita memahami struktur internal dan evolusi bumi. Proyek ini memiliki potensi untuk tidak hanya merevolusi pemahaman ilmiah tetapi juga membantu menilai resiko lingkungan dengan mempelajari para ilmuwan lapisan dalam dapat memperoleh wawasan mengenai bahaya lingkungan seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ambisi China, proyek pengeboran ke dalam kerak bumi mungkin tidak akan menjadi lubang bor terdalam di dunia, namun hal ini akan menjadi prestasi teknis yang monumental, mengingat kerangka waktu di mana China berencana untuk menyelesaikan pengeboran tersebut namun memahami kesulitan pengeboran tersebut. Kedalaman yang menakjubkan, kita perlu memutar ulang dan melihat ke bawah lubang bor super dalam kola lubang terdalam yang pernah dibor manusia. Mengapa begitu sulit untuk mengebor sedalam itu? Sebelum China, Rusia pernah melakukan pengeboran. Gambar-gambar ini berasal dari arsip distrik Pacen, tempat Endafur yang luar biasa ini terjadi. Proyek dimulai pada bulan Mei tahun 1970 dan pekerjaan berlanjut hingga tahun 1994. Mengapa dalam jangka panjang mereka harus menggali total 5 lubang bor terpisah karena kegagalan dan kerusakan mekanis? Namun meskipun peralatan ini rusak dan gagal, lubang bor super deep kola terbukti lebih bermanfaat. Saat mereka menggali, para ilmuwan di bawah menemukan beberapa kejutan nyata, bukan karena mereka menemukan air dan hidrogen di kedalaman yang tidak mereka antisipasi.
Juga di sekitar 19.683 meter di bawah permukaan mereka menemukan fosil plankton mikroskopis dan ilmuwan Rusia juga menemukan air merembes ke kedalaman yang lebih dalam dari yang diperkirakan. Tapi bukan itu saja, bukannya menemukan basalt di bawah granit benua seperti yang mereka harapkan. Para ilmuwan Rusia menemukan batuan metamorf di bawah lapisan linus. Jenis batuan ini berubah karena panas dan tekanan adalah bukti penting bagi gagasan lempeng tektonik yang merupakan teori yang relatif baru ketika mereka mulai pengeboran lubang bor. Penemuan ini menyoroti betapa pentingnya pengeboran ini dalam pemahaman kita tentang kerak bumi. Namun ketika kita memperkecil untuk mempertimbangkan skala penuh bumi, menjadi jelas bahwa lubang bor kola meskipun kedalamannya mengesankan hanya sedikit menggores muncul ke permukaan, namun jika kita benar-benar menjangkau lebih jauh ke dalam bumi, kemungkinan besar kepercayaan dan gagasan yang telah lama dipegang akan tertantang dan berubah. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menjelajah lebih jauh ke dalam bumi jika para pengebor pada akhirnya tidak mencapai mantel tersebut? Khawatir Anda tidak akan melihat batuan cair panas menyembur ke dalam lubang seperti letusan gunung berapi. Batuan mantel memang mengalir tetapi pergerakannya bertahap seperti pertumbuhan kuku. Mantel bumi terletak jauh di bawah kaki kita namun belum ada yang mengamatinya secara langsung. Bumi bagaikan kue berlapis dengan mantel sebagai salah satu lapisan terbesarnya. Sebagai gambaran, kerak bumi cangkang tipis yang kita sebut rumah hanya berjumlah 1% dari volume bumi. Inti bumi sebagian besar terdiri dari unsur-unsur berat seperti besi dan nikel hanya 15%, tapi mantelnya adalah kelas berat yang mengklaim 68% massa bumi, dan 85% volumenya terbuat dari batu dan bukan magma cair seperti yang mungkin Anda bayangkan. Di bawah suhu dan tekanan tinggi di dalam bumi, batuan bagian dalam sebenarnya dapat mengalir meskipun bagi kita tampak statis dalam skala waktu geologis yang mencakup jutaan tahun. Batuan ini bergerak secara bertahap. Bayangkan mantel sebagai lampu lava kolosal dikurangi material lava di dekat batas antara inti dan mantel memanas menjadi kurang padat dan meningkat bagaikan gelembung dalam lampu lava. Gumpalan-gumpalan ringan ini bergerak menuju tepi bawah kerak bumi. Di sana gumpalan-gumpalan tersebut mengalir di sepanjang langit-langit sampai menjadi dingin dan kembali menuju inti bumi. Namun inilah menariknya, pergerakan mantel sangat lambat, bahkan mungkin memerlukan waktu yang sama selama 2 miliar tahun untuk satu kali perjalanan bolak-balik dari kerak bumi ke inti dan kembali lagi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang mantel. Banyak dari pertanyaan ini dapat diselesaikan jika kita berhasil mengaksesnya secara langsung, misalnya melalui lubang bor menggali lapisan bumi yang masih asli. Sepotong mantel akan setara dengan mendarat di bulan. Dalam istilah ilmiah seperti memiliki kode curang untuk menguraikan asal-usul bumi. Sampel unik ini akan mengungkap bahan mentah dari mana planet kita terbentuk, dan mempelajari komposisi mantel dapat mengungkap misteri pembentukan bumi dan evolusinya menjadi planet kompleks yang kita kenal sekarang. Tetapi bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa mantel itu ada dan terbuat dari apa tanpa pernah memegang sampel fisik? Inilah kesepakatannya. Gempa bumi menghasilkan gelombang seismik, dan dengan mempelajari jalur dan kecepatannya kita dapat menyimpulkan viskositas dan sifat kepadatan mantel. Para ilmuwan juga mampu mengukur tingkat di mana kerak bumi memantul kembali setelah lapisan es raksasa mencair yang memberikan wawasan fisika dan proses di bawah permukaan yang sangat luar biasa, dan dengan mengukur medan magnet dan gravitasi bumi. Pengeboran dan ekstraksi dapat mengungkap beberapa rahasia terdalam bumi. Anggap saja sampel mantel yang belum pernah tersentuh dapat mengungkap rahasia tentang kepadatan dan bagaimana ia menghantarkan panas dan gelombang seismik secara langsung. Membandingkan ini dengan asumsi kita saat ini mungkin hanya mengkonfirmasi atau membalikan apa yang kita ketahui tentang mantel bumi, sebuah kemungkinan yang menarik. Amerika Serikat pernah melakukan pengeboran tanah, tetapi upaya tersebut tidak terlalu berhasil. Setidaknya pada masa Perang Dingin, terdapat kompetisi yang penuh semangat untuk mengebor sedalam mungkin. Seperti halnya misi Space Race The Deep Frontier saat itu,
yang menunjukkan kehebatan teknik dan teknologi mutakhir. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menyelami pengeboran mendalam pada akhir tahun 1950-an. Sebuah kelompok yang dikenal sebagai American Miscellaneous Society yang terdiri dari beberapa pemikir ilmiah paling cemerlang di Amerika menyusun rencana serius pertama untuk melakukan pengeboran hingga ke inti bumi. Mantel misi mereka yang disebut Proyek Molly, dinamai berdasarkan diskontinuitas Mahorvici yang menandai batas antara kerak bumi dan mantelnya. Tetapi disinilah hal ini menjadi menarik, alih-alih mengebor lubang yang sangat dalam. Ekspedisi Amerika memutuskan jalan pintas yang ingin mereka lalui. Dasar Samudra Pasifik Pulau Guadalupe di Pasifik, keuntungannya adalah kerak bumi lebih tipis di lokasi ini, sehingga menyederhanakan pengeboran, namun memerlukan pencapaian dasar laut terlebih dahulu sebelum mulai mengebor kerak bumi. Soviet bergabung dalam petualangan di Semenanjung Kola di Rusia pada tahun 1970, sementara pada tahun 1990 program pengeboran dalam kontinental Jerman mulai melakukan pengeboran jauh di bawah Bavaria, mencapai kedalaman 29.800 feet sekitar 99.100 meter. Kedua misi ambisius ini menghadapi tantangan yang sama, mereka harus menemukan teknologi baru dari awal sementara proyek sudah berjalan dengan baik. Pada awal tahun 1960-an ketika proyek Mahle bertujuan untuk mengebor dasar laut yang penting. Teknologi pengeboran seperti penentuan posisi dinamis yang membuat kapal bor stabil di atas sumur belum ada pada saat itu, sehingga para insinyur harus berimajinasi dan menemukan solusi seperti menambahkan baling-baling ke kapal bor mereka agar tetap stabil di atas lubang bor. Salah satu tantangan utama para insinyur Jerman yang dihadapi adalah menjaga lubang bor mereka tetap vertikal. Mereka menemukan solusi yang sekarang digunakan di mana-mana di industri minyak dan gas. Meskipun mereka berupaya keras, misi pengeboran ini menghadapi banyak tantangan, seperti penyumbatan dan melawan suhu yang sangat tinggi jauh di bawah tanah, sehingga dampaknya bisa menjadi tidak terkendali. Pengeboran dihentikan pada tahun 1992 ketika suhu tiba-tiba mencapai 180 derajat Celcius. Sesuai dengan panas yang hebat ini lebih dari sekedar ketidaknyamanan kecil, hal ini mendorong peralatan pengeboran mereka ke tepi jurang. Mesin mulai melemah dan mata bor cepat rusak dalam kondisi ekstrim seperti itu. Anggaran yang tidak lagi tersedia dengan runtuhnya Uni Soviet, 3 tahun kemudian seluruh fasilitas ditutup. Proyek pengeboran di masa depan dan sekarang setelah bertahun-tahun China telah mengambil alih tongkat estafet tersebut, menandakan kesiapannya untuk sukses dengan mulai mengerjakan 2 lubang yang sangat dalam. Mereka membuat pernyataan kepada dunia barat. China menonjol dengan sumber daya keuangan yang besar dan jangka waktu proyek yang relatif singkat, yaitu sekitar 15 bulan. Mereka sangat siap untuk sukses dan bahkan mungkin membuat terobosan baru. Catatan jika mereka mencapai tujuan mereka dengan 2 lubang ini, apakah mereka akan melangkah ke langkah berikutnya dan mencoba mencapai mantel bumi? Untuk saat ini kita akan mengamati dan melihat bagaimana kemajuan mereka, dengan 2 lubang ini. Sementara beberapa di antaranya mungkin bermotif politik. Upaya pengeboran ini adalah terutama tentang mendorong pemahaman kita tentang planet kita ke tingkat yang lebih dalam. Setiap lapisan baru yang kita temukan menambah kearifan kolektif kita. Melihat kembali sejarah lubang bor, menjadi jelas bahwa mengebor lebih dalam bukan hanya tentang menggali lubang, melainkan tentang memuaskan rasa lapar yang mendalam terhadap bumi. Mengetahui hal yang tidak diketahui untuk melihat apa yang belum pernah dilihat dan pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Dalam pengejaran tanpa henti ini, kita seringkali menemukan solusi tak terduga terhadap tantangan paling kritis yang kita hadapi. Salah satu potensi terobosan tersebut adalah penemuan sumber energi bersih yang potensial dan belum dimanfaatkan. Bukan berasal dari langit tetapi dari kedalaman planet,
Energi panas bumi superkritis yang terkubur 20 km di bawah permukaan bumi, terletak baterai alami raksasa. Sumber energi ini sama kuatnya dengan bahan bakar fosil dan sebersih angin matahari atau hidrogen, dengan daya yang lebih kecil. Jejak lahan yang menawarkan manfaat seperti melestarikan hutan dan melindungi satwa liar. Jika kita dapat mengakses energi panas bumi yang sangat penting dalam skala global, maka hal ini dapat mengangkat miliaran orang dari kemiskinan. Energi secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengatasi hal ini, tantangan teknik yang sangat mendebarkan.